Fumei hamil tetapi ditinggalkan oleh pacarnya. Untuk menghindari malu keluarga, ayahnya menjodohkannya dengan pria di pedesaan. Pertemuan pertama. Charlie terkejut melihat tatapan Fumei. Dia gugup sehingga tidak berani menatap langsung. Bahkan ketika menuangkan air, tangannya gemetar. Fumei langsung ke intinya. Do you think you'll be able to love the baby? Charlie juga memberikan jawabannya. Keduanya bertemu kurang dari 10 menit. Lalu mereka memasuki aula pernikahan bersama. Pernikahan yang seharusnya megah, justru dibuat sederhana. Kakak perempuan Charlie menjadi saksi mereka. Istri pendeta duduk dan memainkan piano. Meskipun hanya ada beberapa orang, Charlie gugup hingga lupa menyiapkan cincinnya. Manum pendeta tetap menyelesaikan pernikahannya. Untuk cincin kawin, Fumei tidak peduli. Lagi pula, semua ini untuk menuruti ayahnya. Dalam hatinya, dia merindukan bajingan yang meninggalkannya. Namun, takdir selalu penuh drama. Fumei tidak bisa membayangkan. Dalam beberapa bulan ke depan, ia terpengaruh oleh pesona pria desa itu. Setelah pernikahan, Fumei melakukan perjalanan panjang sampai dia melihat rumah Charlie. Ini adalah satu-satunya rumah di area itu. Bahkan tetangga terdekatnya adalah rumah saudara perempuan Charlie. Saat turun dari mobil, sepatu indah Fumei tidak serasi dengan tanah yang penuh rumput liar. Lingkungan yang tidak dikenal, suami barunya. Segala hal membuatnya gugup. Tapi, Charlie mencoba untuk menjaga emosinya. Mengatasi kecemasannya dengan kelembutan. Charlie membuka pintu dan berkata, Welcome home. "Selamat datang." Kemudian mereka masuk. Fumei jelas belum cocok dengan perannya. Dan tempat ini tidak seburuk yang dia kira. Meskipun terlihat sederhana. Tapi segala sesuatu dikelola dengan baik oleh Charlie. Setelah Fumei memasuki ruangan, Charlie segera memperkenalkannya dengan antusias. Bahkan untuk memenuhi kebiasaan Fumei di kota. Charlie membeli kulkas baru. Dan pemanas air di kamar mandi. Juga mengatur ruangan dengan pencahayaan terbaik. Dia sendiri tinggal di kamar ganda kecil. Charlie berusaha menyambut Fumei. Saat ini, Fumei menyadari pria yang tampaknya kasar sebenarnya sangat bijaksana dan perhatian. Hari kedepannya tampak mudah untuk dijalani. Tapi pertama kali mereka makan bersama. Masalah antara mereka pun muncul. Berbicara tentang dapur, Fumei mengakui dia tidak bisa memasak. Tapi dia bisa meminjam buku masak untuk belajar. Namun, Fumei diberitahu perpustakaannya sangat jauh. Sebagai mahasiswa arkeologi, Fumei berbicara tentang penelitiannya. Tapi, Charlie tidak tahu tentang itu. Kalau memaksakan untuk berhubungan, itu hanya akan membuat keduanya makin malu. Untuk meredakan suasana canggung, Charlie berdiri dan membersihkan piring yang tersisa. Perhatian dan kelembutannya membuat Fumei sedikit bingung. Fumei bertanya, "Mengapa kamu rela menikah denganku?" Suaranya penuh dengan kebingungan. Seolah kesalahan yang saya buat tidak dapat dimaafkan. Charlie memberitahu ketika pendeta datang menemuinya. Dia pikir ini pasti kehendak Tuhan. Jawaban Charlie terlalu tinggi. Untuk sesaat, Fumei tidak punya pertanyaan apapun. Terlihat semua keraguannya begitu remeh. Ketika malam hari, keduanya kembali ke kamar masing-masing dengan kesepakatan. Charlie mencatat pertemuan pertamanya di buku catatan. Tidak ada detail yang tertinggal. Di sisi lain, Fumei mencoba anting yang diberikan saudara perempuannya. Membuka kotak liontin yang terlewat dan memandanginya. Ternyata itu foto mantan pacarnya dengan seragam militer. Kerinduan bercampur dengan kenyataan. Fumei tidak bisa menahan untuk berbisik. Dia pikir akan mengalami malam tanpa tidur. Tapi, Fumei tertidur hingga ia terbangun di pagi hari. Saat matahari terbit. Fumei tiba di kamarnya, tapi Charlie sudah pergi. Dia penasaran segala hal tentang pria ini. Saat masuk ke kamar Charlie, Fumei melihatnya sangat rapi. Hanya ada beberapa pakaian polos di lemari. Barang-barang kecil tersusun rapi di dalam laci. Sebuah jam yang berdetak menarik perhatian Fumei. Tepat saat itu, suara tiba-tiba datang dari luar. Fumei harus kembali, menutup laci dan turun ke bawah menyambut suaminya. Seekor anjing membuat Fumei merasa sedikit jijik. Ternyata Charlie pergi ke kota untuk membeli makanan. Fumei menyarankan pergi jalan-jalan. Dan menggunakan telepon kota untuk memberi kabar. Tapi Charlie menolak karena mobil itu sulit dikendarai. Bersikeras mengantarnya ke tempat ia mendapatkan uang. Wajah Fumei sedikit murung. Mencurigai Charlie memata-matainya tapi tidak bisa mengatakan apapun. Dalam perjalanan menuju kota, Fumei melihat ke arah lahan pertanian yang luas. Fumei menawarkan bantuan untuk pekerjaan pertanian. Tapi, Fumei ditolak. Setelah ditolak 2 kali, dia merasa sangat tertekan. Setelah sampai di kota, Fumei menelepon saudara perempuannya bahwa dia aman. Kakaknya sangat pemberani jika pria itu berkarakter buruk. "Aku akan menjemputmu segera,"
Fumei kembali melihat buku itu dan memeriksa. Namun, dia lebih khawatir tentang berita tentang mantan pacarnya. Saat Fumei sedang menelepon, Charlie datang ke perpustakaan. Dia meminjam buku masak dan buku tentang perawatan neonatal. Akhirnya, Charlie memilih buku tentang arkeologi. Karena dia ingin menjaga Fumei, Charlie ingin memasuki dunianya. Dalam perjalanan kembali, Charlie meminta Fumei untuk mengemudi. Dialah yang menyadari bahwa Charlie mengatakan kebenaran. Mobil ini sungguh sulit dikendarai. Sepertinya Charlie tidak bermaksud memantau dirinya. Untungnya, Fumei sangat pintar. Saat truk mulai berjalan pelan dan mulus, Fumei tersenyum bahagia untuk pertama kalinya. Melihat keluar jendela orang yang sedang bekerja. Fumei penasaran, apakah ini semua berguna untuk pertanian? Ya, mereka semua bekerja di pertanian kami. Ketika mereka mendengar kata kami, selain mengajarinya mengemudi, Charlie memiliki banyak hal yang bijaksana. Hari ini ketika mereka pergi ke gereja, para wanita tukang gosip mulai bertanya tentang pengantin baru ini. Mereka penasaran bagaimana keduanya bertemu dan jatuh cinta. Melihat ini Charlie maju untuk membantu. Segera membawanya pergi dari tempat itu. Fumei merasa dihargai untuk pertama kalinya. Namun, dia tidak bisa melupakan bajingan itu. Saat Charlie tidak memperhatikan, dia mengirim surat lainnya. Dia tidak bisa melupakan masa lalunya. Mungkin karena Fumei selalu tidak bahagia. Hari ini, matahari bersinar dan angin bertiup. Charlie mengajak Fumei naik perahu. Fumei menyukai perasaan ini. Dia melepas sepatunya, menutup mata dan merasakan semuanya. Tubuhnya yang ramping membuat Charlie mengamatinya lagi dan lagi. Dia sangat berharap waktu bisa berhenti saat ini. Saat dia berkata demikian, dia hanya ingin Fumei rileks. Hati Fumei juga dipenuhi ketenangan seperti air. Setelah beradaptasi dengan kehidupan di sini, Fumei mulai berjalan keluar menuju ladang. Hari itu dia bertemu dua orang Amerika di ladang. Mereka terlibat karena insiden Pearl Harbor. Mereka dibawa ke kamp untuk pengelolaan terpadu. Dan sekarang dia dikirim ke pertanian untuk reformasi tenaga kerja. Meski demikian, mereka masih bisa beristirahat dari jadwal sibuk mereka. Amati dan catat tanaman di lahan pertanian. Fumei mengobrol baik dengan kedua saudara itu. Namun, mereka harus segera bekerja lagi. Ketika mereka berpisah, Fumei mengundang mereka mengunjungi rumahnya lain kali. Kehidupan bergerak ke arah yang baik. Namun, tes kehamilan membuatnya tidak bisa duduk diam lagi. Tanggal temponya jauh lebih awal dari yang diharapkannya. Itu baru bulan kelima pernikahan mereka. Ketika Fumei meninggalkan rumah sakit, dia sangat kesal. Yang lain akan bergosip tentang hal itu. Charlie adalah penerima yang kurang beruntung. Namun, Lei tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia pikir orang lain tidak akan berbicara omong kosong. Karena semua orang ingin kita bahagia. Mendengar pernyataan ini, Fumei merasa lebih baik. Untuk membalas perhatian Charlie, Fumei memamerkan keterampilan memasaknya sendiri. Melihat punggungnya Fumei, Charlie tiba-tiba ingin memeluk. Tapi ketika dia mengetahui dia sangat sibuk, dia menjaga jaraknya. Semua terlihat bagus. Charlie tidak sabar untuk mencobanya. Saat mencoba, rasanya terlalu pedas. Ketika ditanya tentang rasa, dia menahan dan memujinya sangat enak. Saat Fumei tidak memperhatikan, Charlie segera minum air. Untungnya terdengar suara gemuruh di luar rumah. Ini dapat menghemat waktu Charlie. Saat Fumei keluar, dia melihat ekskavator di halaman. Ternyata Fumei suka berenang saat kami sedang liburan hari itu. Charlie mengingatnya. Kali ini dia berencana membuat kolam di depan, agar dia bermain dengan anaknya saat musim panas. Fumei tidak percaya dia melakukan ini untuknya, dan anak yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tak lama, keluarga saudara perempuannya datang membantu. Sang keponakan iri pada bibinya yang berasal dari kota. Dia dengan santai bertanya tentang liontin Fumei. Namun dia diganggu oleh ibunya dan mengajarinya untuk tidak mengusik privasi orang lain. Jelaslah dia tidak tahu tentang perselingkuhan bibinya ini. Dari percakapan itu, Fumei belajar. Charlie sedang mencoba menyenangkannya. Keluarga besar ini selalu ingin berbagi kehangatan dengannya. Tapi di lubuk hatinya, dia tidak ingin menerimanya. Charlie mengajak Fumei datang ke ulang tahun saudara perempuannya. Fumei berbohong bahwa dia tidak bisa menari. Charlie berkata bahwa selama orang itu datang, semuanya akan baik-baik saja. Fumei mengatakan, apakah kamu tidak penasaran dengan orang dunia luar? Charlie menjawab dia suka tidur di tanahnya sendiri. Dia berkata manusia hanyalah penjaga tanah sementara. Lagi pula, keluarga Anda baru memiliki tanah ini selama 100 tahun. Apa gunanya 100 tahun dalam sejarah yang panjang? Namun, respon Charlie ada di hidupnya yang pendek. Kalimat ini membuat Fumei berpikir keras. Mungkin dia punya pengetahuan yang luas.
Manusia memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan. Setelah itu, menyaksikan semua orang berdansa. Demi menemani Fumei, dia berbohong kalau dia juga tidak mau berdansa. Tapi, saat musik terus berputar, hal itu mengkhianatinya. Mungkin dia tidak ingin mengecewakannya. Pertama aku berinisiatif mengajaknya. Begitu memasuki lantai dansa, Charlie tampak berbeda. Meskipun biasanya terlihat jujur dan sederhana. Tapi dia penari yang bagus. Dia telah menyalurkan semua emosinya ke dalam tarian. Itulah sebabnya dia kehabisan kata-kata. Fumei mengikuti irama Charlie dan bergabung. Ucapan keluarga saudara perempuannya membuat Fumei menantikan kehidupan bahagia. Tapi ini hanya sebuah hal yang tidak diketahui. Persahabatan yang sederhana lebih mudah didapat. Kedua saudari itu datang untuk mengobrol dengannya terakhir kali. Selama percakapan, ia tahu mereka berpendidikan tinggi. Dan perempuan itu adalah kaum intelektual tingkat tinggi. Terlalu banyak topik untuk dibicarakan. Dan mereka segera menjadi teman baik. Fumei sangat gembira bertemu dengan teman seperti itu. Dia tidak bisa menahan untuk bercerita dengan Charlie. Namun dia menjawab, apakah mereka orang Jepang? Ini membuat Fumei merasa tidak bahagia lagi. Ketika Charlie menjelaskan dia tidak mendiskriminasi mereka. Dia juga tahu mereka tidak ada hubungannya dengan insiden Pearl Harbor, tapi Fumei tidak peduli. Anda mendiskriminasi mereka. Anda tidak akan pernah mengerti betapa menakjubkannya bagi saya. Ternyata setelah membangun otoritas, aku merasa dirugikan. Menyadari ada sesuatu yang salah, Charlie langsung diam. Mereka datang ke rumah saudara perempuan untuk makan malam. Adik iparnya bertanya apakah aku akan memenangi hadiah besar tahun depan. Charlie diam-diam menatap Fumei. Dia hanya menggelengkan kepalanya saat dia tidak tahu tentang pertanian. Saat ini, dia menyadari kehadiran Fumei terlalu rendah. Melihat Charlie tidak berbicara. Kakak iparnya penasaran apa yang sedang terjadi. Ketika Fumei mendengar jawaban Charlie, dia terkejut. Charlie hanya mengucapkan beberapa patah kata. Lalu serahkan topik berikutnya kepada Fumei. Ketika berbicara tentang profesinya, Fumei langsung bersemangat. Setelah pembicaraan panjang, dia memulai dengan cara yang sama. So, Ray, are you gonna plant some beans this year? Charlie tersenyum penuh arti saat mendapat respon. Makan malam sempurna dalam suasana yang bahagia. Saat perjalanan pulang, keduanya saling memandang. Ketika sampai di rumah, mereka saling mengucapkan selamat malam. Charlie menatap Fumei, tapi dia tidak bisa bergerak. Saat Charlie akan menciumnya, Fumei menghindar. Meskipun dia menolak Charlie. Ketika pintunya ditutup, dia merasa sedikit bingung. Hari setelah itu, Charlie menjalani kehidupan sebagai petani, bekerja dari pagi hingga sore. Dia memanfaatkan waktu luang itu untuk mempelajari hal yang berhubungan dengan arkeologi. Fumei hanya perlu duduk di depan rumahnya membaca dan menjaga kehamilannya. Hari itu, saudara perempuan Fumei datang mengunjunginya. Kakaknya mengendarai mobil mewah. Ia sedih saat melihat lingkungan yang berdebu dan pakaian saudaranya yang tidak pas. Fumei dengan hangat menghiburnya. Saudara perempuannya datang untuk membujuk Fumei kembali. Ternyata suaminya pergi bertugas. Dia merasa kesepian. Kakaknya ingin Fumei kembali dan menemaninya. Kembali ke kota untuk melahirkan anaknya. Setelah bayi lahir, Anda dapat melanjutkan studi Anda. Sekarang dia sudah terbebas dari masalah hamil duluan sebelum menikah. Mengenai Charlie, saudara perempuannya memberi ide yang buruk. Menyebarkan berita dia telah menyiksamu cukup lama, dan kau berhasil lepas darinya. Setelah mendengarkan ide buruk itu, Fumei dengan tegas menolak. Karena dia tidak tega memfitnah Charlie seperti ini. Bagaimanapun, Charlie adalah pria paling lembut yang pernah ditemuinya. Dan adik ini selalu sangat egois. Dia adalah orang yang tidak merawat ibunya karena dia sibuk menikah. Saya baru saja putus sekolah untuk pulang dan merawat ibu saya. Lihatlah apakah kau mengerti saudariku, aku akan kembali ke kota. Sebelum pergi, Fumei mengeluarkan surat. Suratnya dikirim ke bajingan itu. Bukan berarti dia tergila-gila. Namun, sudah lama tidak ada balasan. Dia hanya ingin jawaban yang pasti. Fumei memberitahu Charlie tentang ide saudara perempuannya. Karena Fumei merasa itu adalah rasa hormat padanya. Melihat Fumei yang suka rela tinggal, Charlie menyenandungkan lagu yang tidak dikenalnya. Itulah lagu yang dinyanyikan ayahnya untuknya. Ia ingin berlatih dan menyanyikan untuk anaknya yang belum lahir. Hari demi hari berlalu. Fumei perlahan beradaptasi dengan kehidupan di sini. Dia sering mengajak adikku jalan dengan mobilnya. Suatu hari, para suster melihat pakaian tidak lagi muat di perutnya. Saudara perempuan secara khusus menjahit pakaian hamil yang cocok untuknya. Hubungan mereka juga semakin membaik. Hari itu dia tidak sengaja menemukan tempat perlindungan di jalan. Dia penasaran dan masuk dengan rasa ingin tahu.
Fumei melihat banyak benda lama di sana. Dia membawa barang pulang seakan itu harta karun. Ketika tiba di rumah, dia menunjukkannya kepada Charlie. Namun, besoknya saat pulang, dia melihat Charlie membakar barang yang telah dia kumpulkan. Fumei menjelaskan ini bukan sampah. Itu sejarah keluargamu. Sadarilah kamu telah melakukan kesalahan. Charlie segera memadamkan apinya. Kemudian dia mengambil barang yang diselamatkan Fumei dan meminta maaf padanya. Charlie tidak mengerti bagaimana tumpukan sampah menjadi sejarah. Tapi dia tahu hal ini penting bagi Fumei. Maka dia mengatakan, asalkan kamu bahagia, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Melihat ekspresi Charlie, Fumei sedikit tertekan. Keesokannya dia menemukan catatan dan senter di atas meja. Catatan itu berisi kami memiliki lebih banyak kesaksian yang Anda sukai di ruang bawah tanah. Tapi hati-hati dengan debu di dalamnya. Ketika Fumei ke bawah tanah dengan membawa senter, tumpukan benda tua di sini langsung membuatnya bersemangat. Fumei hati-hati membersihkan barang antik dan membawanya keluar. Ini menambahkan suasana sejarah yang kuat ke rumah. Bahkan papan pun digantung di dinding. Meskipun terasa sedikit lucu, tapi selama Fumei menyukainya, dia bersedia. Kemudian, Charlie membawa Fumei ke pemakaman keluarga yang sangat penting baginya. Melihat batu nisan di depannya, Fumei menyadari bahwa Charlie memiliki seorang adik. Adiknya meninggal di Pearl Harbor. Adiknya ingin menjadi prajurit angkatan laut sejak kecil. Selama dia tetap tinggal di peternakan, saudaranya bisa mewujudkan mimpinya. Dia melakukan apa yang harus dilakukan seorang kakak. Tapi dia menyesal karena tidak mampu bertempur demi saudaranya. Fumei tidak tahu cara menghiburnya. Dia hanya bisa menyentuh punggung Charlie. Saat semakin mengenal satu sama lain, perasaan mereka perlahan memanas. Untuk mencegah kejadian tersebut, Fumei menghubungi keluarganya. Charlie memasang telepon di rumah. Fumei juga menanam bunga kecilnya sendiri. Dia juga berubah untuk Charlie. Saat musim dingin datang, di luar sedang turun salju lebat. Anjing yang dulu mengganggunya juga dipanggil ke dalam rumah. Sekarang yang dinantikannya adalah saat pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Melihat mobil familiar mendekat dari ujung jalan. Dia senang hati menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin. Namun Charlie yang lembut, menjadi mudah tersinggung hari ini. Dia marah dan mencengkeram leher anjing itu. Get out now! Get out! Menjelaskan anjing tidak boleh masuk rumah. Karena aturan dari nenek moyangnya. Suasana hangat sudah hilang. Fumei menatap Charlie dengan penuh keraguan. Sampai Fumei mendapat balasan dari mantan pacarnya. Dia tiba-tiba menyadari. Bahkan lupa bahwa dia pernah mengirim surat kepada mantan pacarnya. Kasih sayang Charlie yang mendalam diperlakukan begitu remeh. Dia dengan tegas meninggalkan makan malamnya. Dan berbohong dia perlu bekerja lembur. Setelah itu, Charlie berjalan keluar rumah. Melihat Charlie yang marah, dia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Keesokannya, Fumei bangun pagi dan menyiapkan sarapan untuk Charlie. Meskipun Charlie menolaknya. Namun secara naluriah saya tidak ingin menyebutkan surat itu. Aku hanya bisa menyampaikan permintaan maafku yang tulus melalui anjing itu. Kemudian dia mengaku sesuatu pada Charlie. Saat pertama kali datang, aku diam-diam melihat lacimu. Dia penasaran dengan jam saku itu. Ternyata itu adalah jam saku ayah Charlie. Setiap melihat jam itu, Charlie teringat kebaikan ayahnya kepada ibunya. Jadi dia berharap bisa menjadi pria yang lembut seperti ayahnya. Fumei menyadari bahwa dia salah. Dia terus memohon dan meminta maaf. Charlie ingin berbalik dan pergi. Tapi saat melihat air mata Fumei, dia berjalan ke arahnya dan menciumnya. Ini ciuman pertama mereka. Fumei tidak melawan, namun dia tidak menyerah. Fumei merasakan keraguan Charlie. Sebelum pergi, Charlie bertanya, apakah ada bagian tubuhku yang kamu sukai? Fumei tahu dia telah menyakiti Charlie. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi, dia menemui saudara perempuan Charlie. Fumei mengakui segalanya. Ternyata meskipun bajingan itu kembali dari penjara, dia tidak pernah mengakui itu adalah anaknya. Fumei terluka oleh bajingan. Sekarang dia telah menyakiti Charlie yang tulus padanya. Hati Fumei dipenuhi rasa bersalah. Namun, hati Suster Lei penuh dengan sakit hati terhadap saudaranya. Ketika aku mendengar Fumei akan pergi, dia bilang ke Fumei kalau kamu mau pergi, lakukan secepatnya. Jika tidak, semakin serius kesedihan pada Charlie. Fumei berencana untuk meninggalkan tempat ini setelah berterima kasih. Dia berharap ini akan membuat Charlie merasa lebih baik. Malam itu, Fumei yang penuh rasa bersalah, bermimpi. Teriakan ketakutan itu membangunkan Charlie. Dia segera berlari ke kamar untuk menghiburnya. Hal ini membuat Fumei merasa makin malu. Dia berterima kasih kepada Charlie yang sudah merawatnya. Hari berterima kasih.
Charlie menemani Fu Mei memberikan hadiah. Tiba-tiba kakaknya menarik Fu Mei ke samping. Minta dia untuk mengajak dia dan pacarnya jalan-jalan. Fu Mei setuju tanpa berpikir. Saat di meja makan, seluruh keluarga berdoa agar perang segera berakhir. Fu Mei mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Karena dalam waktu kurang dari 5 bulan, dia merasakan cinta lebih dari pasangan selama 25 tahun. Dia juga merasakan kehangatan keluarga untuk pertama kalinya. Semua mengira dia hanya mengungkapkan perasaannya. Hanya saudara perempuan Charlie yang tahu itu adalah kata-kata perpisahannya. Setelah kembali ke rumah, dia enggan mengemasi barang bawaannya. Bersiap untuk memenuhi janji dengan adik perempuannya sebelum berangkat. Tapi ketika dia turun ke bawah, dia melihat Charlie sedang menjaga pintu. Dia melanggar ajaran leluhurnya dengan membiarkan anjing masuk ke dalam rumah. Ini adalah kompromi Charlie dan mempertahankan Fu Mei. Matanya penuh air mata saat dia melakukan upaya terakhir. Charlie berkata, "Sekalipun kau ingin meninggalkanku, aku ingin kau tahu bahwa aku sudah jatuh cinta padamu. Karena kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku." Dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memberikan Fu Mei kebahagiaan yang diinginkannya. Setelah itu, Charlie mengeluarkan cincin yang tidak diperlihatkan pada hari pernikahan. Dia sungguh berharap dia bisa bertahan. Fu Mei tidak langsung setuju. Dia selalu dipenuhi rasa bersalah. Karena dia merasa dirinya tidak layak untuk Charlie. Tapi, kata-kata lembut Charlie menghancurkan hatinya dalam sekejap. "Suatu hari kamu harus memaafkan dirimu sendiri." Ternyata Charlie adalah orang yang paling mengerti dirinya. Karena dia tidak bisa melupakan dirinya yang telah melakukan kesalahan. Saat jalan di lapangan, Fu Mei pergi ke tempat janji para suster. Melihat cincin di tangannya, dia tertawa tanpa sadar. Tak lama dia bertemu dengan kedua saudara perempuan dan pacar adik perempuannya. Meskipun pria itu mengenakan seragam tentara Amerika. Tapi Fu Mei yang pintar melihatnya sekilas. Ternyata pria itu bukan tentara. Dia telah melihat pria Jerman ini di pertanian. Dia seharusnya pergi jalan-jalan tapi sebenarnya malah mengirimnya ke luar negeri. Fu Mei menyadari bahwa dia sama sekali tidak mencintai adik perempuannya. Hanya ingin menggunakannya untuk melarikan diri dari sini. Sebagai seseorang yang telah datang, dunia sedang terbangun saat ini. Dia mulai bertanya pada adik perempuan, kalau dia mencintaimu, mengapa dia tidak ingin tinggal? Kamu akan menyakiti diri sendiri dengan melakukan ini. Dan akan membahayakan keluargamu. Bagaimanapun, dia akan dihukum karena membantunya melarikan diri. Setelah beberapa persuasi, Fu Mei menurunkan mereka. Lalu beritahu pria itu bahwa hal itu tidak akan terlalu terlihat jika kamu sendirian. Lalu dia mengendarai mobilnya menuju rumahnya. Dia berbohong bahwa kamu tidak bisa melewati ini. Suamiku tidak ada di rumah sekarang. Kamu bisa naik ke atas dan berganti pakaian. Begitu memasuki pintu, dia meninggalkan kunci mobil di tempat yang terlihat jelas. Kemudian, ketika pria itu naik ke atas untuk mengganti pakaiannya, dia segera mengambil oli cadangan dari mobil. Lalu dia memberikannya kepada para pria untuk membuat kopi. Sengaja memberi kesempatan kepada pria itu untuk mengambil kuncinya. Dia tidak menyangka lelaki itu jatuh ke dalam perangkap. Dia mendengar suara mesin di luar. Fu Mei tahu dia tertipu. Kemudian dia mengangkat telepon dan bersiap untuk menelepon polisi. Tiba-tiba ketubannya pecah. Meskipun demikian, dia masih enggan menelepon polisi. Dia menghapus air matanya. Seperti dugaan, pria yang kehabisan bensin segera ditangkap. Fu Mei membakar seragam militer tiruan milik pria itu. Melepas liontin dan melemparkannya ke dalam api. Dia akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Tak lama kemudian Charlie yang sedang keluar pun bergegas pulang. Fu Mei melahirkan seorang anak, seorang bayi laki-laki yang lucu. Charlie dengan lembut mengambil bayi itu. Dia menyenandungkan lagu pengantar tidur yang dinyanyikan ayahnya untuknya. Menonton adegan ini dengan tenang. Dia tahu telah membuat pilihan yang tepat kali ini. Sejak saat ini, Fu Mei benar-benar jatuh cinta pada pria yang sempurna ini. Musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Kebahagiaan di musim dingin lalu telah berubah menjadi bunga-bunga cemerlang. Keluarga yang terdiri dari 3 orang ini juga memulai perjalanan mereka sendiri.